Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 analisis laporan keuangan dengan judul rasio pasar. Dengan anggota kelompok, untuk yang pertama ada Elbasta Asmil Kohar Al-Hanif, yang kedua ada Maulida Safira, dan yang ketiga ada Hanum Puspita Insani. Rasio pasar. Rasio pasar merupakan sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham dengan laba, nilai buku per saham, dan dividen. Rasio ini memberikan petunjuk mengenai apa yang dipikirkan investor atas kinerja perusahaan di masa lalu serta prospek di masa mendatang. Rasio pasar mengukur harga pasar saham perusahaan relatif terhadap nilai bukunya. Sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasarkan pada sudut pandang investor maupun calon investor, meskipun pihak manajemen juga berkepentingan dalam rasio ini. Rasio ini memberikan informasi seberapa besar masyarakat atau investor untuk para pemegang saham menghargai perusahaan sehingga mereka mau membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan nilai buku saham. Jenis-jenis rasio pasar, yang pertama ada rasio pendapatan per lembar saham atau earning per share. Yang kedua ada rasio harga laba, ada price earning ratio. Yang ketiga ada rasio pasar per buku atau price to book value ratio. Dan yang keempat ada rasio pendapatan dividen atau dividend yield ratio. Dan yang terakhir ada rasio pembayaran dividen atau dividend payout ratio. Kemudian ada manfaat dari rasio pasar. Yang pertama sebagai tolak ukur perusahaan dalam memberikan imbalan investasi pada pihak investor melalui pembagian keuntungan dividen perusahaan. Yang kedua sebagai salah satu dasar penilaian yang digunakan dalam melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang terakhir untuk investor, analisis nilai rasio pasar adalah suatu rasio penilaian dan juga evaluasi dalam menjalankan investasi. Rasio nilai pasar kenyataannya mampu memberikan performa sekuritas di dalam pasar modal. Masuk ke dalam contoh perhitungan rasio pasar, di sini saya ambil contoh PT Abadi mempunyai nilai pasar harga saham seharga 4.000 per lembar. Jumlah saham yang beredar kini sudah meningkat menjadi 500 ribu lembar. Laba bersih yang bisa didapat tahun ini adalah senilai 500 juta dan total pembagian dividennya adalah senilai 200 juta. Jadi perhitungan nilai rasio pasar pada PT Abadi adalah sebagai berikut. EPS sama dengan 500 juta dibagi dengan 500 ribu lembar saham sama dengan 1000 per sama dengan 4.000 dibagi 1000 adalah 4 kali. Dividen payout ratio-nya 200 juta dibagi 500 juta dengan dikali 100% adalah 40%. Dividen yield ratio-nya 200 juta dibagi 500 ribu lembar saham dibagi dengan 4.000 baru dikalikan 100%, maka hasilnya adalah 10%. Rasio pendapatan per lembar saham, earning per share atau EPS biasanya menjadi perhatian pemegang saham pada umumnya atau calon pemegang saham dan manajemen. EPS menunjukkan jumlah uang yang dihasilkan atau return dari setiap lembar saham. Semakin besar nilai EPS, semakin besar keuntungan yang diterima pemegang saham. Seorang investor membeli dan mempertahankan saham suatu perusahaan dengan harapan akan memperoleh dividen atau capital gain. Laba biasanya menjadi dasar penentuan pembayaran dividen dan kenaikan harga saham di masa mendatang. Oleh karena itu, para pemegang saham biasanya tertarik dengan angka EPS yang dilaporkan perusahaan. EPS hanya dihitung untuk saham biasanya. Rumus EPS adalah laba bersih bagi pemegang saham biasanya dibagi jumlah saham. Contoh perhitungannya adalah PT Sinar Abadi memiliki laba bersih tahunan sebesar 10 miliar dan jumlah saham beredar sebanyak 100 lembar. Tentukan rasio per lembar saham dari perusahaan ini. Jawabannya adalah rasio per lembar saham dapat dihitung dengan membagi laba bersih perusahaan dengan jumlah saham beredar. Laba bersih perusahaan sama dengan 10 miliar, jumlah saham beredar sama dengan 100 lembar. Rasio per lembar saham sama dengan laba bersih perusahaan dibagi jumlah saham beredar, sama dengan 10 miliar dibagi 100, sama dengan 100. Jadi rasio per lembar saham dari PT Sinar Abadi adalah 100.000. Rasio harga laba.
Price earning ratio atau PER menunjukkan berapa banyak investor bersedia membayar untuk tiap rupiah dari laba yang dilaporkan. Oleh para investor, rasio ini dapat digunakan untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang. Kesediaan para investor untuk menerima kenaikan PER sangat bergantung pada prospek perusahaan. Perusahaan dengan peluang tingkat pertumbuhan yang tinggi biasanya memiliki PER yang tinggi. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah cenderung memiliki PER yang rendah. Rumus PER adalah harga pasar per lembar saham dibagi laba per lembar saham. Contoh perhitungannya adalah PT Tiga Roda memiliki laba bersih tahunan sebesar 50 miliar dan harga saham terakhir sebesar 1.000 per lembar. Tentukan rasio harga laba dari perusahaan ini. Jawabannya adalah rasio harga laba atau price earning ratio dapat dihitung dengan membagi harga saham terakhir dengan laba bersih perusahaan. Laba bersih perusahaan sama dengan 50 miliar harga saham terakhir sama dengan 1.000. Rasio harga laba sama dengan harga saham terakhir dibagi laba bersih perusahaan sama dengan 1.000 dibagi 50 miliar sama dengan 0,02. Jadi rasio harga laba price earning ratio dari PT Tiga Roda adalah 0,02. Rasio pasar per buku. Rasio ini menunjukkan beberapa besar nilai perusahaan dari apa yang telah atau sedang ditanamkan oleh pemilik perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar tambahan kekayaan atau wealth yang dinikmati oleh pemilik perusahaan. Jika harga pasar berada di bawah nilai bukunya, investor memandang bahwa perusahaan tidak cukup potensial. Bila seorang investor pesimis atau prospek suatu saham, maka banyak saham dijual pada harga di bawah nilai bukunya. Sebaliknya, jika investor optimis, maka saham dijual dengan harga di atas nilai bukunya. Rumusnya adalah PBV sama dengan harga pasar per saham dibagi nilai buku per saham. Contoh perhitungan. PT ALK memiliki nilai buku per lembar saham sebesar Rp500 dan harga saham terakhir sebesar Rp1.200 per lembar. Tentukan rasio per buku dari perusahaan ini. Jawabannya, rasio per buku atau price book ratio dapat dihitung dengan membagi harga saham terakhir dengan nilai buku per lembar saham. Nilai buku per lembar saham Rp500, harga saham terakhir Rp1.200. Rasio per buku sama dengan harga saham terakhir dibagi nilai buku per lembar saham. Jadi Rp1.200 dibagi Rp500 sama dengan 2,4. Jadi rasio per buku atau price to book ratio dari PT Alka adalah 2,4. Rasio pendapatan dividen. Dividen merupakan sebagai dari total return yang akan diperoleh investor. Biasanya perusahaan yang mempunyai prospek pertumbuhan yang tinggi akan mempunyai dividen yang rendah karena dividen sebagian besar akan diinvestasikan kembali. Kemudian karena perusahaan dengan prospek yang tinggi akan mempunyai harga pasar saham yang tinggi. Yang berarti pembagiannya tinggi, maka dividen untuk perusahaan semacam ini akan cenderung lebih rendah. Rumusnya itu dividen per lembar saham dibagi harga per lembar saham. Contoh perhitungannya, PT JK memiliki 10.000 lembar saham yang beredar. Perusahaan ini membagikan dividen sebesar Rp5.000 per lembar saham. Tentukan total pendapatan dividen yang akan diterima oleh seorang pemegang 500 lembar saham PT JK. Jawabannya, dividen per lembar saham sama dengan Rp5.000 jumlah lembar saham yang dimiliki 500 lembar. Total pendapatan dividen sama dengan dividen per lembar saham dikali jumlah lembar saham yang dimiliki. Jadi Rp5.000 dikali 500 lembar sama dengan Rp2.500.000. Jadi seorang pemegang 500 lembar saham PT JK akan menerima total pendapatan dividen sebesar 2.500.000. Selanjutnya, rasio pembayaran dividen. Rasio ini melihat bagian pendapatan yang dibayarkan sebagai dividen kepada investor
sedangkan bagian lain yang tidak dibagikan akan diinvestasikan kembali ke perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi akan mempunyai rasio pembayaran dividen yang rendah. Sebaliknya, perusahaan yang tingkat pertumbuhannya rendah akan mempunyai rasio yang tinggi. Pembayaran dividen juga merupakan kebijakan dividen perusahaan. Semakin besar rasio ini, maka semakin lambat atau kecil pertumbuhan pendapatan perusahaan. Rumusnya itu dividen per lembar saham dibagi pendapatan per lembar saham dikali 100%. Dan contoh perhitungannya, PT SMS menghasilkan laba bersih tahunan sebesar 50 miliar dan membagikan dividen kepada pemegang saham sebesar 25 miliar. Tentukan rasio pembayaran dividen dari perusahaan ini. Jawabannya, rasio pembayaran dividen atau dividen payout ratio dapat dihitung dengan membagi jumlah dividen yang dibayarkan oleh perusahaan dengan laba bersih perusahaan. Laba bersih perusahaan sama dengan 50 miliar, jumlah dividen yang dibayarkan 25 miliar. Rasio pembayaran dividen sama dengan jumlah dividen yang dibayarkan dibagi laba bersih perusahaan. Jadi 25 miliar dibagi 50 miliar sama dengan 0,5. Jadi rasio pembayaran dividen atau dividen payout ratio dari PT SMS adalah 0,5 atau 50%. Sekian terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.